Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur, kita bangun pagi hari, Tuhan memberikan kita kesehatan. Dan sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Di akhir pekan ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu bagi kami Tuhan, sehingga firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya baca di Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan, firman yang kita baca pagi hari ini di kitab Yesaya. Kalau kita sering mendengar orang-orang berkata bahwa Yesaya ini adalah Injil di Perjanjian Lama. Ya, jadi kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada umatnya lewat Nabi Yesaya. Kalau kita baca judul dari pasal 55 ini, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita semua diselamatkan. Tuhan, intinya adalah Tuhan mau itu kita ditolong, diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Itu rancangan Tuhan bagi kita. Sehingga dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Ya, terkadang sebagai manusia kita berpikir dengan cara pikir kita sendiri tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, tentang apa yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, terkadang sering kita melangkah tidak sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga terkadang ada akhir yang tidak baik dalam kehidupan kita yang membuat kita menyesal di belakang hari. Ya, padahal Tuhan mau kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan katakan bahwa Tuhan itu sebenarnya mempunyai rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu Dia mau kita diselamatkan. Firman Tuhan berkata, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Tetapi sebelum kita masuk dalam kehidupan yang kekal di surga, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, pada saat zaman ini, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Ini harus kita terima dengan iman bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa sekalipun dunia yang kita hidupi sepertinya tidak menentu dalam kehidupan kita, tetapi saya mau katakan bahwa rancangan Tuhan bagi kita tidak pernah berubah. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang baik. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan firman Tuhan di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa, kita baca dulu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan tidak berfirman di sini bahwa hari depan yang penuh dengan gilang gemilang, tetapi firman berkata bahwa hari depan yang penuh pengharapan. Artinya apa? Bahwa Tuhan mau kita ini tetap berharap kepada Tuhan. Ya, kita bekerja sebab Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kita bekerja. Tetapi saya mau katakan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita harus berharap bahwa itu semua
Tuhan yang berkati, sehingga kita bekerja mendapatkan upah dan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ya, rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan yang di saat kita menantikan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, firman Tuhan mau kita menantikan dengan berharap hanya kepada Tuhan. Ya, berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita melangkah sesuai dengan kemampuan kita, kekuatan kita sendiri. Ya, terkadang pemikiran kita membuat kita salah langkah. Ya, puji Tuhan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di Bengkol, sesuatu yang karena saya juga pernah bekerja, dan saya berpikir karena di Bengkol itu di daerah pinggiran kota dan jemaat juga masih butuh banyak bantuan, sehingga saya memakai kekuatan saya sendiri waktu buka pelayanan di sana. Singkat cerita, sementara dalam pelayanan, baru berapa bulan buka pelayanan, ada orang yang datang menawarkan bantuan dalam tanda petik. Ternyata itu bukan bantuan, tetapi itu penipuan. Ya, penipuan. Dan singkat cerita, saya berharap bahwa apa yang saya sudah pelajari di sekolah, apa yang saya sudah lakukan selama ini dalam pekerjaan, itu saya sudah mengetahui semuanya, dan akhirnya saya percayakanlah kepada orang untuk memberikan modal usaha, dan dia berjanji dia akan membantu untuk pembangunan gereja. Dan saya juga berpikir bahwa ini mungkin dari Tuhan. Ini bukan mungkin dari Tuhan, ini rancangan Tuhan untuk membantu pelayanan yang ada di Bengkol. Tapi saya mau katakan bahwa itu rancangan manusia. Saya tidak bertanya kepada Tuhan, dan akhirnya singkat cerita kami ditipu. Ya, kami kena tipu, dan itu jadi pelajaran yang berharga luar biasa dalam kehidupan kami, dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Bahwa kalau bukan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan berlangsung dengan baik. Saya mengingat firman Tuhan di Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, saya merenungkan firman ini bahwa ternyata selama ini, ya, beberapa waktu yang lalu maksudnya, yang saya andalkan adalah pikiran saya, kekuatan saya. Sepertinya saya merasa bahwa saya mampu mengatasi semuanya itu. Waktu itu saya berpikir bahwa karena di sana jemaatnya tidak terlalu banyak, maka saya yang harus berusaha dengan kekuatan saya sendiri untuk membangun gereja, ya, membangun bangunan gereja. Tapi ternyata rancangan Tuhan bukan seperti itu. Rancangan Tuhan adalah Tuhan mau kami jemaat maupun kami sebagai gembala itu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ya, sehingga waktu orang datang dan sepertinya dia bilang mau menolong, tapi sebenarnya dia mau menipu, kami berpikir bahwa ini istilahnya pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai gembala dan yang pernah bekerja, ini adalah jalan-jalan Tuhan untuk kami dapat membangun gereja. Tetapi ternyata itu bukan rancangan Tuhan, dan itu bukan kekuatan daripada Tuhan. Seperti firman di Yeremia 17 dikatakan sini, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang mengandalkan manusia. Ya, saya mengandalkan manusia dan saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Kami kena tipu. Dan apa yang saya lakukan? Sampai sekarang saya selalu bilang begini, Tuhan tahu bahwa rencanaku bukan untuk keuntungan saya, tetapi untuk melakukan pembangunan rumah Tuhan yang ada di Bengkol. Dan akhirnya setelah saya berdamai dengan Tuhan, konsekuensi dari mengandalkan kekuatan sendiri harus saya terima. Ya, apa yang saya terima? Saya harus menerima konsekuensi dari orang yang menipu saya, dan saya harus bayar di bank setiap bulan.
jumlah tertentu, tetapi saya dengan kejadian ini saya mulai belajar untuk berharap hanya kepada Tuhan, ya. Saya mulai hanya mau berharap kepada Tuhan. Dan sekalipun orang ini mengembalikan uangnya kepada kami sedikit-sedikit, saya bilang begini, karena kita berjanji uang ini kami akan pakai untuk pembangunan gereja, maka saya berusaha untuk melakukan itu untuk membangun gereja. Dan saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini bahwa dari apa yang saya lakukan, satu batu pun kami tidak dapat bangun untuk gereja itu. Yang saya lakukan adalah apa? Saya sewa ekskavator dan menggusur itu tanah untuk bikin jalan sedikit, cuman sampai begitu. Tidak jadi apa-apa. Dan saya mau katakan bahwa apa yang saya kerjakan selama itu, semuanya akhirnya digusur. Tanah yang kami rabat akhirnya digali lagi karena tanahnya terlalu tinggi. Jadi akhirnya apa? Apa yang saya kerjakan dengan akal pikiran manusia saya, itu semuanya tidak terjadi. Semuanya tidak terjadi di pembangunan gereja yang Tuhan mau kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai jemaat, kami sebagai gembala berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan, sampai sekarang sekalipun bangunan gereja belum selesai, tapi kami bisa melihat sedikit demi sedikit Tuhan membantu. Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib, menolong untuk pembangunan yang terjadi yang kami laksanakan di gereja GBI Menora yang ada di Bengkol. Dan itu semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam pembangunan. Kami bersyukur kepada Tuhan juga tanah yang diberikan oleh Ibu Shirley dengan cuma-cuma, dan kami pergunakan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya apa yang dilakukan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, mari kita mau menyerahkan rancangan-rancangan yang ada dalam kehidupan kita. Kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Ini yang akan kita terima dari Tuhan di saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita sedih, Tuhan tidak mau kita susah, Tuhan mau kita hanya berharap kepada Tuhan. Saya mau katakan kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sebagaimana firman berkata bahwa rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan, melainkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Artinya Tuhan mau apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam pergumulan apa saja, kita mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan kita berharap hanya kepada Tuhan, dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengandalkan manusia, Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Dan tentunya kita bekerja dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, maka upah yang akan kita terima adalah upah yang dari Tuhan. Puji Tuhan, ini yang dapat saya bagikan bagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa untuk firman yang kita sudah dengar. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk firman yang kami dengar. Tuhan berkati firman ini, meteraikan dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman ini berbuah dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat Tuhan memperlabakan dalam kehidupan kami apa yang kami lakukan, apa yang kami
lakukan apapun Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat kami berharap kepada Tuhan, maka pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biar Tuhan memeteraikan firman ini bagi kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap anggota Community of Miracle Tuhan. Tuhan berkati dimanapun kami berada, dimanapun mereka berada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di grup ini Tuhan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk mereka dijaga oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan, dan kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan turun tangan dalam kehidupan kami satu demi satu, sehingga kami akan melihat, kami akan naik dan bukan turun, kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itulah janji firman dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berharap hanya kepada Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang punya segalanya dalam kehidupan kami, yang mampu memenuhi segala kebutuhan keperluan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.